Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan serta teman-teman MPID yang saya banggakan. Baiklah, untuk memulai presentasi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai untuk pemaparan materi, di mana pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini kita akan membahas tentang identifikasi masalah dalam penelitian. Di mana identifikasi masalah itu adalah untuk dalam bahasa lainnya adalah riset, atau sebaiknya mengambil definisi penelitian itu sendiri dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu research dalam bahasa Indonesianya yaitu sering diartikan sebagai penelitian. Dan juga bisa disebut riset atau penyelidikan, karena hal ini berarti penelitian ilmiah, sedangkan subjeknya dikenal dengan sebuah penelitian penyelidik ataupun periset. Jadi dapat diartikan bahwa penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris tadi, yang riset tadi, yang berarti usaha ataupun pekerjaan. Jadi pada intinya penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk memperoleh pengetahuan atau informasi yang lebih dalam tentang suatu fenomena ataupun peristiwa tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan terstandarisasi. Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh informasi ataupun pengetahuan baru atau untuk memperbaiki pengetahuan yang sudah ada. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas suatu masalah ataupun pertanyaan penelitian. Ada beberapa karakteristik penelitian. Yang pertama adalah sistematis, di mana penelitian itu dilakukan dengan langkah-langkah yang teratur dan terorganisir. Yang kedua ialah terencana, di mana penelitian dilakukan dengan merencanakan semua langkah yang akan dilakukan sebelum memulai penelitian, mulai dari itu pemilihan subjek penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Yang ketiga, terkontrol. Penelitian yang dilakukan dengan mengontrol variabel yang mempengaruhi hasil penelitian, sehingga hasil penelitian yang kita lakukan itu dapat dipercaya. Yang keempat, berbasis teori, di mana penelitian yang akan kita lakukan yaitu mengacu pada teori-teori yang telah ada ataupun dengan mengembangkan teori baru. Yang kelima, dengan menghasilkan pengetahuan baru. Penelitian yang kita teliti itu bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru atau memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini dibagi dalam dua hal. Yang pertama memilih masalah, dan yang kedua adalah sumber masalah. Memilih masalah ini ialah setiap pelaksanaan penelitian selalu berawal dari adanya masalah. Pada hakikatnya, masalah itu sendiri merupakan segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya atau segala bentuk hambatan, rintangan, ataupun muncul pada suatu bidang yang perlu dihindari. Dalam bidang pendidikan, masalah selalu ada dan banyak sekali. Namun tidak semuanya masalah dalam suatu pendidikan itu semuanya layak diteliti. Ada beberapa kriteria masalah yang layak dijadikan ukuran dalam pokok nilai praktis yang ketiga.
Yang ketiga, berada dalam batas kemampuan peneliti. Yang keempat, tidak mengundang kekuatan sosial politik. Dan yang terakhir, mempunyai sponsor atau jika diperlukan. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dea Patricia. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materinya, yaitu sumber masalah. Menurut Sumadi Subriyata, dalam mencari sumber-sumber masalah itu seperti bacaan, diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya. Pengamatan sekilas, pernyataan pemegang otoritas dan pernyataan pemegang otoritas, pengalaman pribadi, dan perasaan intuitif. Dengan demikian, dari berbagai masalah itu dapat ditarik beberapa kriteria kesimpulan dan permasalahan penelitian tersebut, yakni masalah itu penting dan berguna untuk dipecahkan. Ada kemampuan untuk memecahkan masalah itu menarik untuk dipecahkan. Hasil penelitian masalah menambah pemahaman dan pengetahuan dari kumpulan data-data yang cukup dan membatasi masalah. Dari berbagai sumber masalah yang ada, paling terbaik adalah apabila datang dari diri kita sendiri karena didorong oleh kebutuhan memperoleh jawaban. Penelitian akan berjalan sebaik-baiknya karena peneliti menghayati dan memahami masalahnya. Paling tidak ada dua pertimbangan bagi seorang peneliti dalam memilih masalah yang patut akan diteliti, yaitu yang pertama, pertimbangan dari masalahnya, yang kedua, pertimbangan dari calon peneliti. Sumber masalah yang mungkin dihadapi oleh peneliti dalam setiap tahap penelitian termasuk yang pertama, masalah dalam perumusan masalah penelitian. Yang kedua, masalah dalam pengumpulan data. Yang ketiga, masalah dalam analisis data. Yang keempat, masalah dalam penulisan laporan penelitian. Identifikasi masalah pendidikan. Identifikasi penelitian pendidikan adalah proses pemilihan topik penelitian, merumuskan masalah penelitian, menentukan pendekatan serta metode penelitian yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Beberapa langkah dalam identifikasi penelitian pendidikan. Yang pertama, memilih topik penelitian yang relevan dan memiliki kebaruan serta signifikansi. Yang kedua, menentukan pendekatan penelitian yang tepat. Yang ketiga, merumuskan masalah penelitian dan hipotesis yang akan diuji. Yang keempat, memilih metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kelima, menentukan populasi dan sampel yang akan diteliti. Yang keenam, memilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketujuh, memilih teknik analisis data yang sesuai dengan data yang dikumpulkan. Identifikasi penelitian pendidikan mencakup beberapa hal penting seperti memilih topik penelitian, merumuskan masalah, menentukan tujuan, menentukan pendekatan penelitian, menentukan sampel, dan pengambilan sampel. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Dea Patricia. Terima kasih atas kepada teman-teman yang sudah mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Untuk itu, marilah kita tutup presentasi kita pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.